Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pada pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir ingin meminta izin kepada seluruh para tuan guru dan kepada semuanya, karena Al-Fakir kembali lagi ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-12, yaitu tidak ada yang lebih bermanfaat, yang lebih baik untuk hati daripada uzlah atau kholwat. Ya, itu yang akan dijelaskan. Jadi tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seperti uzlah, kholwat, dengan masuk akan uzlah itu ke lapangan fikir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada beruzlah, berkholwat, atau menyendiri yang disertai dengan tafakur. Ya. Jadi menyendiri, berkholwat, uzlah itu harus disertai dengan tafakur. Ya. Di dalam diri kita ada yang disebut qalbun, yaitu hati, atau sesuatu yang dinisbahkan oleh Allah kepada kita untuk menunjukkan mana yang baik dan yang buruk. Ya, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa yang artinya apabila hati ini baik maka akan baik seluruhnya, dan sebaliknya apabila hati ini rusak atau sakit maka akan sakit atau rusak seluruhnya. Hati yang rusak adalah hati yang selalu lupa kepada Allah, hanya memikirkan sesuatu tentang duniawi atau memikirkan sesuatu yang sesaat, ya, yang tidak kekal, dipikirkan terus. Apabila ingin selamat hati ini, maka hati ini harus diobati agar hati ini selalu mengingat Allah dan mengingat alam akhirat. Dengan cara apa mengobati hati yang rusak atau yang sakit ini? Caranya adalah, ya, ulama-ulama mengajarkan dengan beruzlah, dengan berkholwat, ya, mengasingkan diri, menyendiri sejenak, ya, tetapi disertai dengan tafakur, ya, dengan harapan hati ini menjadi baik, ya. Apalagi beruzlah, berkholwatnya itu melalui bimbingan para tuan guru, ya. Tidak ada kebaikan
Ujlah itu dengan tidak disertai tafakur. Jadi ujlah ujlah tapi tidak disertai dengan tafakur, tidak ada kebaikan. Tafakur ya, tidak dengan ujlah juga, maka tafakur itu tidak murni atau tidak ada kebaikan juga. Jadi harus ujlah beserta dengan tafakur. Ya, sabda Rasul ya, tafakur sesaat itu di sisi Allah lebih baik daripada 70 tahun dengan ibadah yang tidak ada tafakurnya. Jadi ibadah yang ada tafakurnya itu ya, bahkan tafakurnya itu sendiri lebih hebat, lebih baik 70 tahun ya perbandingannya. Karena dengan tafakur itu seseorang bisa mengetahui hakikat-hakikat kebaikan, bisa mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus ditafakuri itu adalah diri kita. Ya. Diri kita ini siapa sih sebenarnya diri kita ini, ya. Karena barang siapa yang sudah mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah, ya. Bahasa-bahasa orang-orang terdahulu itu ya. Jadi barang siapa yang kenal dirinya maka kenal Allah. Ya. Apa yang kita renungkan, yang kita tafakuri di dalam diri kita ini, ya, ketika kita sedang berujlah atau berkholwat atau menyendiri, yang pertama, ya, yang harus kita tafakuri itu untuk apa aku ini diciptakan oleh Allah? Ya. Untuk apa nih aku ini diciptakan oleh Allah? Itu yang kita gali, yang kita cari dalam diri kita. Karena sebagian waktu kita ini lebih banyak dipakai untuk mengumpulkan harta benda, ya, mencari harta kekayaan, mencari uang, mencari emas, jabatan, ya, untuk mencukupi keluarga, ya. Itu saja yang kita pikirkan. Walaupun ya tidak terucap, tapi tingkah laku kita emang mencerminkan itu. Oh, kita mah enggak, padahal mah iya. Cari uang, harta kekayaan, ya, sibuk akan duniawi, ya. Karena kita berpikirnya hanya kekayaan, mengumpulkan harta kekayaan. Terusnya berapa umur yang sudah kita habiskan untuk dunia ini? Nih sampai saat ini kita udah berapa nih? Tinggal berapa lagi? Untuk apa kita diciptakan? Ya, kita untuk apa sih nih kita diciptakan, ya. Ada kisah dari Ibrahim bin Adam, ya, beliau adalah seorang bangsawan, ya, yang kesukaannya itu dia berburu, ya. Dia orang bangsawan. Ketika dia berburu, ya, ke hutan, beliau mendengar suara gaib, ya. Suara itu kurang lebih seperti ini. Apa untuk ini kau diciptakan oleh Allah? Maksudnya, apakah untuk hanya berburu kamu diciptakan oleh Allah? Akhirnya, ya, cuman mendengar seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk berujlah, berkholwat, ya, kemana? Ke hutan belantara untuk mencari hakikat kebenaran. Tuh, Ibrahim bin Adam, ya, luar biasa dia, ya. Di dalam Al-Quran terdapat, ya, firman Allah yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi atau mengenal kepadaku, kata Allah, ya. Karena ibadah itu butuh sarana, akhirnya kita mencari untuk memfasilitasi ibadah tersebut di dunia. Tapi sekedar untuk kenyamanan saja di dalam beribadah kepada Allah, ya. Jadi tugas kita itu hanya untuk beribadah, mengabdi, mengenal, mendekati Allah, bersujud saja kepada Allah. Untuk masalah rezeki mah Allah yang jamin, ya. Jadi Allah akan jamin di dalam Al-Quran bagi yang ingin beribadah, ya. Ujrah, kholwat itu adalah jalan untuk tafakur yang baik, ya. Ini adalah contoh ujrah yang tidak memiliki guru yang mursyid, tapi kalau ada gurunya itu akan lebih baik, ya.
Jadi berujar berkholwat itu banyak faedahnya atau manfaatnya. Yang pertama manfaatnya terpelihara hati kita daripada riya, ya. Jadi selamat dari penyakit-penyakit hati. Ya, terpelihara mata daripada bahaya pandangan maksiat mata, ya. Selamat daripada bahaya lisan yang dapat membinasakan, fitnah, ghibah, dusta, sia-sia dan lain-lain. Dan sebagian banyak orang berdosa karena lisannya, kata Rasul. Ya, yang keempat, selamat dari orang-orang yang jahat dalam pertemanan atau persahabatan. Ya, akrab dengan orang-orang jahat maka agama kita akan rusak. Jadi pandangan matanya bisa menularkan kejahatan dan bisa mendatangkan laknat Allah karena keringatnya itu dilaknat oleh Allah. Ya. Apalagi, ya, apalagi sentuhannya, pakaiannya, ya, pinjamannya dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Yang kelima, lapang dalam beribadah, ya. Orang-orang yang khalwat berujar itu bisa istiqomah dalam ibadah. Ya, diri kita akan selamat dari pertengkaran atau permusuhan, ya. Hati dan badan kita akan lapang, ya. Kita akan diberikan juhud dan qanaah oleh Allah. Ya, kita akan mendapatkan manisnya ibadah atau taat kepada Allah. Ya, tidaklah seorang murid, ya, benar dalam khalwatnya, ya, sebelum dia mendapatkan kerajinan dalam beribadah atau dalam kesedihan, dia banyak ibadah itu, ya, si murid itu. Yang ke-10, bisa tafakur terus menerus dalam khalwat, ya. Jadi berujar berkhalwat ini tidak semua orang bisa melakukannya, sangat sulit sekali, ya. Kita ingin berkhalwat, gurunya tidak ada, gurunya ada, boro-boro kita tidak akan bisa khalwat, ya. Tidak akan mendapatkan ketentraman atau manisnya ibadah, ya, apabila kita sandarkan urusan kita kepada makhluk-makhluk Allah, ya, kepada ahli-ahli dunia, ya, tidak akan bisa, ya. Kita harus yang paling pertama itu mencari guru yang bisa membimbing kita di dalam khalwat. Ya, kita ikut khalwat, kita asingkan diri minimal 3 hari, ya. Untuk itu, ya, pada semuanya yang mendengarkan ini semua, bahwa, ya, kami di Kobong Al-Hanjati ini akan mengadakan khalwat, ya, setahun itu 4 kali khalwat massal, ya. Jadi dengan metodenya para tuan guru mursyid dan dibimbing oleh para tuan guru muda. Barang siapa nanti yang mendengarkan ini semua, ya, kami biasanya akan mengadakan khalwat itu di bulan Mulud, ya, di bulan Haji, itu di bulan Rajab, ya, biasanya itu seperti itu. Jadi khalwat massal. Jadi bapak-bapak semuanya, sahabat semuanya yang mendengarkan ini semua, ayo, ya, di akhir zaman ini kita mengasingkan diri dulu sejenak dari hiruk pikuk duniawi. Kita ikut khalwat, kita berujlah, ya, harus dengan bimbingan tuan guru, berujlah dengan tafakur apa yang disampaikan di ringkasan hikmah ini, ya. Mudah-mudahan semoga Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama di dalam majelis-majelis taklim, ya. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah, ya, taufik Allah, rahmat Allah, maghfiratan ridha Allah, ya. Dan mudah-mudahan kita, ya, diberikan kemampuan kekuatan oleh Allah untuk berujlah atau berkhalwat. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Al-Fakir mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.